Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bonheur Buket akan mempresentasikan hasil riset pemasaran dalam studi kelayakan bisnis yang telah kami susun. Usaha kami bergerak di bidang pembuatan buket bunga unik dari bahan bulu kawat yang cocok untuk berbagai momen spesial. Perkenalkan, saya Gazi Fatah Akbar dan rekan saya yaitu Alifa Nafatudina. Kami akan menjelaskan konsep usaha kami yang telah dianalisis melalui aspek pemasaran, teknis, organisasi, dan finansial. Presentasi kami terdiri dari 4 bagian utama, yaitu pertama, market visibility, yang kedua, technical visibility, yang ketiga, organization visibility, dan terakhir, financial visibility. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke market visibility. Dalam market visibility ini terdiri TAM, SAM, dan SOM. Dari sisi pasar, kami menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan SOM. TAM atau Total Addressable Market adalah sekitar 1,5 juta orang per tahun, yaitu generasi milenial dan Gen Z di Indonesia yang merayakan momen spesial dengan bunga. SAM atau Serviceable Available Market adalah pasar yang bisa kami jangkau secara realistis di Jabodetabek, yaitu sekitar 250 orang. Sementara SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu target awal realistis kami, adalah sekitar 5.000 pelanggan per tahun, berdasarkan kapasitas produk dan promosi yang bisa kami lakukan. Baik, kita akan lanjut ke marketing mix. Ada produk dan price. Produk yang kami tawarkan adalah buket bunga dari bahan bulu kawat yang ringan, tahan lama, dan bisa dikostumisasi dari segi warna, bentuk, dan ukuran. Tambahan seperti kartu ucapan, pita, dan kemasan eksklusif juga tersedia untuk harga kisarannya mulai dari 15.000 hingga 120.000. Disesuaikan dengan desain dan ukuran. Kami menggunakan strategi value-based pricing serta menawarkan berbagai promo seperti diskon wisuda, banding, dan flash sale saat momen spesial. Selanjutnya kita masuk ke bagian flash dan promotion. Untuk distribusi, penjualan dilakukan secara online melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan sistem pre-order. Pengiriman menggunakan jasa kurir lokal seperti Grab atau Gojek serta reseller kampus saat event offline. Promosi kami fokuskan di media sosial dengan konten visual seperti video pembuatan buket, testimoni, dan konsep estetik. Strateginya mencakup giveaway, kolaborasi dengan influencer kampus, diskon banding, dan kampanye tematik yang menonjolkan keunikan produk kami. Untuk technical visibility, kita sudah membuat video untuk prosedur membuat buket. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gazi Fatah Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan teknikal produksi di Bonheur Buket. Di sini yang kita bisa lihat ada 2 produk kita yang best seller. Yang pertama ada buket ukuran L, dan yang kedua ada buket ukuran M. Namun kali ini saya akan menjelaskan secara detail untuk teknikal produksi ini untuk ukuran buket M. Baik, perkenalkan, nama saya Alifa Nafa. Di sini saya akan menjelaskan terkait bahan batu yang dibutuhkan untuk memproduksi buket dari ukuran M ini. Bahan baku pertama yang dibutuhkan adalah kertas selopen, memiliki berbagai tekstur, motif, dan juga warna. Berikut contoh dari bahan kertas selopen yang digunakan dari Bonheur Buket. Bahan baku kedua yang digunakan adalah kawat bulu mercy. Kawat bulu mercy ini digunakan untuk membentuk bunga-bunga yang akan ditempatkan di buket tadi. Ini contoh bunga yang sudah jadi. Bahan ketiga yang digunakan adalah gagang bunganya. Gagang ini dibuat dari styrofoam yang dilapisi oleh kardus. Oke, baik. Di sini kita bisa melihat ada gagang buket.
Nah, ini adalah fondasi awal untuk buket. Di dalamnya tadi sudah dijelaskan, yaitu styrofoam dilapisi dengan kardus. Dan di sini kita bisa lihat ada kertas tisu, kita tempel untuk beberapa pieces. Lalu kemudian untuk tahap pemasangan kertas selofon pada buket, untuk tahap selanjutnya bisa dilihat seperti berikut. Di sini adalah contoh merangkai buket untuk ukuran. Sebelum dirangkai seperti ini, kertas selofon diukur terlebih dahulu sesuai ukurannya masing-masing, lalu ditempel pada gagang buket. Lalu jika sudah melalui tahap pemasangan kertas selofon, yang tadi kita sudah ketahui, untuk isian bunga buket ini menggunakan bulu kawat mercy menjadi bunga yang telah kita olah menjadi isi buket ini. Contohnya seperti berikut. Nah, ini bisa dilihat juga, ini adalah stok kita yang udah tinggal lanjut tahap berikutnya ke pemasangan kertas selofon. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat untuk produksi buket. Terutama di sini kita bisa lihat ada gunting, cutter, selotip, sama selotip bunga, dan terutama ada lem tembak untuk merekat bunga maupun kertas selofon. Lalu di sini ada selotip untuk bunga. Fungsinya adalah untuk merekat bulu mercy ini agar terlihat rapih dan terlihat. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pita satin yang sudah kita rangkai. Selanjutnya kita akan menempelkan di sini nanti untuk tahap berikutnya. Nah teman-teman, berikut adalah berbagai macam jenis, variasi, dan juga ukuran dari buket yang telah diproduksi. Baik, selesai sudah penjelasan terkait teknikal produksi dari Bonheur Buket. Selanjutnya, mari kita jelaskan penjelasan terkait organization feasibility. Penjelasan berikutnya adalah organization feasibility. Dari sisi organisasi, kami menggunakan struktur yang sederhana. Tugas owner mencakup produksi dan strategi, admin untuk komunikasi dan pemesanan, serta ada tim kreatif dan penjualan. Di awal kami cukup dengan 2-3 orang dan bisa menambah freelancer saat musim ramai seperti wisuda. Reseller kampus akan jadi mitra strategis kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, operasional fleksibel. Produksi bisa dari rumah atau workshop kecil. Alat dan bahan sederhana dan mudah diperoleh. Serta kami juga menetapkan sistem pre-order, yaitu untuk mengefisiensi waktu dan juga stok. Selanjutnya, kami masuk ke bagian terakhir, yaitu financial feasibility atau kelayakan usaha dari sisi keuangan. Usaha Bonheur Buket memiliki biaya tetap atau fixed cost sebesar 800.000 yang terdiri dari sewa tempat sebesar 700.000 dan biaya pemasaran sebesar 100.000 rupiah. Biaya ini bersifat tetap dan tidak berubah meskipun jumlah produksi bertambah atau berkurang. Kemudian, di sisi biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah tergantung pada jumlah produksi, totalnya adalah 547.100 rupiah untuk 50 unit buket ukuran M. Biaya ini mencakup pembelian bahan seperti kawat bulu mercy, kertas selofon, styrofoam, pita, lem tembak, dan juga perlengkapan penunjang lainnya. Untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP, kami menjumlahkan total fixed cost dan total variable cost, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi, yaitu 50 unit.
Jadi HPP per unitnya Rp26.942 per buket. Dengan strategi penetapan harga sebesar Rp80.000 per buket, kami mendapatkan keuntungan bersih per unit sebesar Rp53.058. Jika semua buket terjual, maka pendapatan total per bulan adalah Rp4 juta dan keuntungan bersih per bulan mencapai Rp2.652.900. Dalam setahun, potensi pendapatan kotor adalah 48 juta dan potensi keuntungan bersih tahunan adalah sekitar Rp31.834.800. Selanjutnya, kami juga menghitung break even point atau titik impas. Terdapat dua cara penghitungan. Yang pertama, BEP dalam rupiah, yaitu sebesar Rp926.757, yaitu nilai penjualan minimal yang harus dicapai agar usaha tidak merugi. Yang kedua, BEP dalam unit, hanya 2 buket ukuran M. Artinya, penjualan 2 buket saja sudah cukup untuk menutupi seluruh biaya tetap. You better tell me that you love me, tell me that you need me, treat me like I'm everything